yang dikeluarkan Pak Prabowo itu adalah mencerminkan sesuatu yang bermasalah, karena antara perkataan dengan perbuatan seiring berjalannya seayun sekata ya, antara sikap ya, antara hati ya dengan pikiran, itu sangat penting sekali. Jadi apa yang keluar dari mulut kita tentu itu mengindikasikan bahwa ada problem juga dengan ada pikiran kita. Orang tegas, orang berani kan tidak harus dengan bahasa-bahasa preman, bahasa-bahasa pasar ya. Menurut saya sebagai calon presiden bahasa seperti itu tuh nggak tepat sekali, nggak matang sih, nggak bisa lebih bijak, nggak jernih seperti air laut ya yang teduh. Nah, macam-macam seperti ini, bahasa reaksioner, emosional, temperamental dan lain-lain. Ini kan kita bukan milih Pak Lurah gitu, kita bukan milih Pak Camat gitu ya, kepala desa, ini milih presiden. Ya sebenarnya ini makin menjadi-jadi, makin ibarat saya itu ya, makin dikasih hati minta jantung kayak gitulah. Sebetulnya ini sebenarnya kembali kepada rakyat. Jadi rakyat yang kasih hati gitu. Jadi kalau pemimpinnya itu langsung dihukum oleh rakyatnya, harusnya pemimpin yang mengeluarkan kata-kata kotor, ya kasar, ya menyerang personal, tidak berakhlak, ya harusnya kasih sanksi dong. Elektabilitasnya rendah dong. Halo Tribuners, On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribuners, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto semakin sering nih melontarkan umpatan yang ditenggarai ditujukan untuk capres nomor urut 1, yakni Anies Rashid Baswedan. Prabowo yang sebelumnya mendapat sematan sosok gemoy karena jogetannya dan sosok sad boy karena diserang Ganjar serta Anies di debat capres, namun kini Prabowo justru mendapat sematan angry boy. Dalam acara konsolidasi dengan relawannya di Pekanbaru beberapa hari yang lalu, Prabowo menyinggung luas lahannya yang dibeber oleh Anies Baswedan dalam debat Capres-Cawapres ketiga pada Minggu 7 Januari. Seolah terpancing, emosi Prabowo pun melontarkan umpatan kasar di hadapan pendukungnya. Dan Tribuners ketahui ini bukan pertama kalinya Prabowo mengumpat Anies. Usai debat pertama di depan pendukung Prabowo pun mengumpat dengan frasa dasmu etik setelah mengulang pertanyaan Anies terkait etika Prabowo karena menggandeng Gibran Raka Buming Raka. Lalu bagaimana kacamata dari pengamat soal sikap-sikap Prabowo yang cukup frontal di masa kampanye Pilpres 2024? Hari ini saya akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, yakni Direktur Eksekutif Foxpol Data Research dan Consulting, ada Bang Pangi Syarwi Janiago. Kita sempat terlebih dahulu di sana, sudah tergabung bersama kami di Zoom. Selamat malam Bang Pangi. Malam Mbak Nanda. Malam. Bang, kita langsung saja sebagai pengantar nih kami mau minta pendapat dari Bang Pangi melihat Prabowo Subianto yang kembali melontarkan umpatan kepada Anies Baswedan setelah debat Capres kemarin. Mengingat Bang, ini bukan pertama kalinya Prabowo melontarkan kata-kata kasar. Sebelumnya juga tadi sudah saya sampaikan bahwa Prabowo sempat melontarkan frasa mohon maaf dan semua etik. Gimana pandangan Bang Pangi melihat lontaran-lontaran atau umpatan kata kasar dari Prabowo ini, Bang? Iya, ini sebenarnya umpatan seperti ini menanda itu kembali kepada publik ya, masyarakat ya. Kalau masyarakat nanti tidak menghakimi, seolah-olah literasi masyarakat kita atau bacaan buku ke masyarakat kita kan lebih banyak apa namanya literasi digital ya, sehingga soal etik ya, bagaimana standar bernegara tentang etika sebagai fatsun politik, negara mengatur tentang trayek kebangsaan, bagaimana memantaskan bahwa etika itu lebih penting daripada hukum gitu ya. Pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum gitu. Jadi proses-proses yang terjadi ketika misalnya tidak ada sanksi, masyarakat juga merasa itu mahfum, memahami, bahkan mereka makin empati sama Prabowo, ya kita mau ngapa lagi, kita juga nggak tahu mau kemana Republik ini. Kalau misalnya masyarakat yang omongan seperti itu dianggap lazim ya, dianggap biasa dan tidak ada efek jerah, ya makin menjadi-jadi sih Mbak nanti. Karena ternyata elektabilitasnya juga makin naik misalnya. Sementara omongan yang diksi perasa yang dikeluarkan udah bahasa-bahasa yang
kurang elok ya, kurang relevan dan tidak pantas dan tidak patut. Tetapi ya lagi-lagi kepada masyarakat yang mereka punya standar ya, bahwa oh bagi mereka itu biasa, itu nggak ada pelanggaran etik, itu bahasa masih dalam dalam hal yang toleransi, bahasa dalam konteks zona toleransi, bahwa itu tidak ada yang terlalu berlebihan. Tapi kalau saya cermati bahasa-bahasa yang dikeluarkan Pak Prabowo itu adalah mencerminkan sesuatu yang bermasalah, karena antara perkataan dengan perbuatan seiring berjalannya seayun sekata ya, antara sikap ya, antara hati ya dengan pikiran, itu sangat penting sekali. Jadi apa yang keluar dari mulut kita tentu itu mengindikasikan bahwa ada problem juga dengan ada pikiran kita. Jadi saya mengatakan bahwa orang tegas, orang berani kan tidak harus dengan bahasa-bahasa preman, bahasa-bahasa pasar ya. Karena juga ada orang yang dia tegas, berani, tapi bahasanya adalah lebih santun, lebih bijak. Cuma inilah realitas bahwa bagi Pak Prabowo mungkin itu tidak menjadi beban, bahkan beliau merasa level confident masih sangat percaya diri dengan bahasa seperti itu justru akan menaikkan elektabilitasnya. Ya kita mau boleh buat, mau ngapain lagi, karena mau pemilih memang rakyat kita, bukan kalau misalnya selera rakyatnya hampir dominan signifikan 80% gaya-gaya bahasa-bahasa kotor, bahasa kasar, dia senang dengan orang-orang yang orang-orang yang tidak terukur bahasanya, tidak arif, ya, tidak bijak, tidak jernih ya, tidak tidak atau terlalu reaksioner, emosional, dan kalau itu kembali kepada rakyat sih, karena yang milih memang rakyat. Kalau kelas-kelas seperti kita ini kan nggak banyak orangnya sebetulnya. Oke, berarti menurut Bang Wangi kembali lagi ke publik menilai dari cara bersikapnya Prabowo seperti itu ya Bang ya? Ya, saya membaca ya kembali ke publik sih mau menghukum atau tidak gitu. Tapi saya melihat kalau publiknya bijak ya, rasional, publiknya itu punya beradab, beretika. Karena kan kepemimpinan itu kan juga dilihat tidak hanya sebatas ini ya Mbak ya. Melihat karena soal figur ya, soal person, seseorang tidak hanya terbuai oleh apa istilahnya dalam konteks ini, ya setahu saya harus dipahami juga yang terjadi apa namanya ya. Ya, jangan tergiur ya, apa yang disampaikan Bu Mega kan itu juga benar. Jangan terkecoh ya oleh sosok yang yang pikiran dan hatinya tidak satu gitu. Jadi harus dicermati bagaimana rekam jejak dari pemimpinnya, ya moralnya, standar etiknya, ya kan. Kemudian bagaimana tanggung jawabnya yang dibilang Ibu Mega, tanggung jawabnya untuk memenuhi ekspektasi ya performan antara kinerja atau harapan masyarakat 270 juta itu. Oke, Bang, menyinggung masalah penilaian dari publik, setelah debat ketiga ini, justru publik banyak yang menaruh simpati kepada Prabowo karena menjadi objek serangan dari Anies Baswedan maupun Ganjar dari debat tersebut. Hingga Prabowo ini mendapat sematan sad boy begitu Bang di mata publik. Namun dalam hitungan jam image itu berubah karena Prabowo meluapkan emosinya saat dia bertemu dengan pendukungnya. Perubahan sikap Prabowo yang signifikan ini apakah cukup berpengaruh Bang untuk pemilih? Apakah nantinya mereka akan memilih Prabowo atau tidak dengan citra Prabowo yang berubah secara drastis? Ya sebenarnya sederhana ya Mbak Nanda, bahwa kepemimpinan yang hadir hari ini itu mencerminkan, merepresentasikan sampling frame dari rakyatnya. Jadi rakyat hari ini itu adalah sampel dari pemimpinnya. Jadi kalau lahirlah pemimpin yang tidak beretik, ya tidak punya akhlak, ya tidak punya standar moral, terlalu bahasanya terlalu reaksioner, emosional, mungkin jangan-jangan itu juga memang rata-rata hampir maksimal ya, bahwa kita Indonesia ini punya penduduk kayak begitu juga modelnya gitu. Jadi lahirnya pemimpin itu representasi dari model rakyatnya. Jadi apa yang selera rakyat itu adalah selera pemimpin. Jadi lahirnya pemimpin kita semacam itu adalah jangan-jangan itulah rakyat kita gitu. Jadi saya nggak tahu ya bagaimana rakyat Indonesia itu sekarang, karena memang jangan-jangan memang mereka nggak membaca lagi, ya baca buku yang baca hal-hal yang lebih dalam ya. Mereka kan gimmick-gimmick, baca yang dangkal-dangkal, yang sederhana-sederhana ya. Kemudian mereka lebih banyak preferensinya adalah media sosial gitu. Jadi sangat setengah-setengah ya. Jadi nggak dalam,
Jadi cara pandang, cara pikirnya juga sangat singkat, pendek, dan berpikir tidak mau maju gitu. Jadi misalnya ya apa yang terjadi, kembali ke pertanyaan yang Nanda tadi, misalnya apa yang terjadi ya, ya itu yang kita ada kegelisahan sebenarnya. Memang di samping rakyat Indonesia dikatakan orangnya adalah pemaaf ya, pelupa, kemudian mudah untuk berempati gitu ya, kemudian tiba-tiba ada orang yang seolah-olah terzolimi, kemudian dia dengan mudah karena itu dimodifikasi, dirancang, didesain, dicitrakan seolah-olah terzolimi misalnya. Kemudian publik beramai-ramai berempati. Itu mudah sekali untuk berempati, untuk membantu, untuk justru tersentuh gitu ya ketika ada orang yang dikeroyok, ada orang yang dirujak, ada orang yang babak belur gitu ya. Apalagi penilaian dikasih oleh Anies, dikasih Mas Anies kasih apa namanya nilai 11 dari 100, kemudian Mas Ganjar kasih 10 dari ngasih 5 dari 10 gitu. Seolah-olah dia apa menjadi publik kasihan lihat Prabowo, tapi ternyata di belakang panggungnya ada pertemuan di pertemuan lain kok ngomongnya berulang lagi bahasa yang menurut saya sebagai calon presiden bahasa seperti itu tuh nggak tepat sekali gitu, nggak matang sih, nggak bisa lebih bijak, nggak jernih seperti air laut ya yang teduh gitu. Nah, macam-macam seperti ini bahasa reaksioner, emosional, temperamental, dan lain-lain. Ini kan kita bukan milih Pak Lurah gitu, kita bukan milih Pak Camat gitu ya. Kepala desa ini milih presiden. Omongannya dengan perkataannya itu dilihat, ya. Kemudian beririsannya antara hati dengan pikirannya, nggak boleh ada yang kemudian apa istilahnya omongannya lain, perbuatannya lain gitu ya. Sen ke kanan, beloknya ke kiri. Nah, pemimpin seperti ini jangan-jangan ya mencerminkan rakyatnya juga gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan pemimpinnya sih, Mbak. Buktinya dinasti dianggap di mereka toleransi, bagi mereka dimaafkan itu biasa. Dan bagi mereka jangan-jangan toleransi itu tidak jadi masalah gitu. Sesuatu yang ya bukan saya pesimis ya, tapi pemimpinnya itu lahir, ya rakyatnya menilai itu dinasti itu ya isu elit. Dan bagi kami dinasti itu ya nggak mau bodoh, mau siapapun memimpin nasib kami begini, artinya nggak akan mengubah nasib lah gitu kan. Kemudian bicara perpanjangan masa jabatan presiden, mereka adem ayam aja, tenang-tenang aja gitu, nggak ada yang protes, nggak ada yang kritik, hanya ada kelompok kepentingan saja, kelompok-kelompok NGO, kelompok-kelompok aktivis demokrasi, pro demokrasi yang bersuara ya. Kemudian ada misalnya konteks banyak hal ya yang masyarakat memang apa mentoleransi gitu atau menghalalkan, membolehkan sikap-sikap yang dipertontonkan itu. Nah, saya mengatakan saya tidak pernah mengatakan rakyat Indonesia itu adalah rakyat yang tidak bermoral, tidak beretika, tidak punya standar. Tapi saya juga berkeyakinan bahwa lahirnya pemimpin hari ini itulah gambaran dari itulah gambaran perilaku rakyat kita kebanyakan hari ini. Baik, Bang, setelah Prabowo mengumpat dan berkata kasar yang diduga ditujukan untuk Anies Baswedan, Anies sendiri pun merespon umpatan itu dengan mengucapkan matur nuwun atau terima kasih. Menurut Bang Pangi terkait respon dari Anies ini, apakah itu adalah sebuah respon yang satir ataupun Anies berusaha untuk tidak memperiuh suasana Pilpres ini semakin menjadi panas, Bang? Dengan kata lain, mencari kata aman. Iya, saya nggak tahu ya apakah mencari aman atau lebih cenderung untuk tidak berkomentar untuk merespon itu, atau inginnya mencari sesuatu yang nggak mau terlalu bising ya, terlalu ribut, atau menghindar ya dari persoalan-persoalan yang justru atau membahayakan elektabilitas beliau. Jadi dianggap tidak perlu merespon hal-hal semacam itu. Jadi saya memahami bahwa apa yang terjadi Pak Anies misalnya dengan konteks tadi ya, kasus tadi merasa tidak ada masalah, bahwa beliau juga tidak mau terlalu baper ya untuk menghadapi apa yang terjadi, ya saya pikir itu biasa saja. Jadi Pak Anies melihat ya sudah mengikhlaskan, sudah mentuluskan bahwa
menjadi pejabat publik kan sebenarnya memang kita nggak boleh baper ya. Kita menjadi pejabat publik ini harus siap dikuliti ya. Ya itu soal tanah itu tuh biasa, menjadi pemimpin ya orang akan tahu dikuliti, jangankan tanah. Istri anak keluarga kita aja dikuliti, apalagi persoalan tanah gitu, apalagi hanya rumah, tanah berhektar-hektar gitu. Jadi itu yang saya nggak paham gitu. Makanya juga saya juga kadang-kadang kaget. Debat kita ini apa sih gitu ya? Debat yang terlalu bawa perasaan gitu ya. Menyerang sedikit, wah ini melanggar etika, ini menyerang secara personal. Padahal kayak mohon maaf ya kalau kita bandingkan debat-debat di Amerika Serikat, di negara-negara maju, itu mereka debat itu memang betul-betul kayak adu jotos gitu. Jadi udah tarung bebas. Dikasih waktu 10 menit udah berantem di dalam itu. Mau mengkritik lah, adu data lah, menyanggah lah, sindir lah, merendahkan lah. Bahkan ada yang kemudian menjelek-jelekkan, ada yang kemudian mengatakan gagal lah ini. Dan memang kita bukan Amerika, kita adalah Indonesia yang punya akhlak lah, kita punya sopan santun, punya budaya ketimuran ya gitu. Cuma kalau berdebat seperti ini, orang bolong ini nggak boleh, ngomong ini nggak boleh. Jadi mau ngapain? Mau cerdas cermat? Gitu. Kita mau cerdas cermat atau mau debat gitu. Jadi saya pikir di situlah seninya debat itu. Makanya kadang-kadang terlalu banyak moderator mengatur trayeknya debat itu, saya pikir itu juga tidak menyelamatkan negara kita ini, tidak membuat debat itu makin berkualitas. Waktu habis orang berdebat ya harusnya kan kasih waktu 10 menit bahas satu tema udah berantem di situ sekalian, nanya kek, sindir kek, serang kek, ya nggak apa-apa, adu data, sekali-sekali nyeleneh ya kan, gimmicknya mainkan nggak apa-apa sebenarnya. Itu yang seru, saya senang itu berdebat itu sebenarnya debat tarung bebas mbak, bukan debat yang pakai menit kayak begitu, habis itu harap tenang, harap tenang, harap tenang, ngapain ini gitu saya bilang. Ini nggak mau berubah ini, apa yang dikhawatirkan ini? Emang presiden itu mau dijaga apanya? Mau presiden itu punya rakyat kok. Memang harus siap dikuliti, siap dikritik kok, siap dijatuhkan kok. Gitu. Apain harus dijaga-jaga, dibedakin lah, digencu lah, ya dipoles, nggak boleh diserang lah, ya ngapain gitu? Kalau nggak ya jangan jadi presiden, jadi RT aja udah kayak gini gitu, masyarakat juga kritis gitu kan. Jadi saya merasa juga ya problem tersendiri sih. Budaya kita ini budaya yang dikatakan Amerika juga enggak, ya budaya ketimuran juga enggak. Ketimuran itu sebenarnya kan budaya juga belak-belakan. Enggak boleh ada ditutupi gitu kan. Ada keberanian, apa adanya, genuine ya. Nah, itu enggak kelihatan sih. Baik Bang, sampai di debat ini pun juga Presiden Jokowi ikut mengomentari ya yang dibilang format debat capres cawapres harus diubah dan lain sebagainya. Sampai komentar dari Jokowi itu dinilai menyinggung atau menyindir dari perseorangan dari paslon baik itu satu, dua ataupun tiga. Nah, menurut Bang Pangi sendiri gimana pendapat Bang Pangi soal presiden yang juga ikut mengomentari atau bisa dibilang cawe-cawe dalam proses debat pilpres ini, Bang? Ya, saya nggak paham ya apa yang membuat presiden harus berkomentar gitu. Apakah beliau tidak ikhlas, tidak tulus melihat Pak Prabowo diserang, didongret ya, digebukin bersama-sama, dirujak bareng-bareng sama Ganjar sama Anies, dikasih umpan-umpan lambung, bola-bola tinggi, kemudian ada yang eksekusi gitu ya, sehingga Pak Jokowi harus berkomentar itu. Jadi menurut saya kenapa presiden bersemangat sekali untuk mengomentari debat yang ketiga? Kenapa presiden nggak bersemangat mengomentari ketika anaknya debat yang memakai singkatan yang tidak jelas itu? Itu kan konteks bagaimana budaya mempermalukan orang di depan rame ya. Kemudian melihatkan bahwa saya pintar gitu, saya punya wawasan, Anda enggak. Anda singkatan ini yang enggak jelas. Singkatan ditanya lagi, singkatannya enggak mau dijelaskan, kan lucu ya. Kemudian moderator juga bilang, tunggu dulu waktunya, enggak boleh langsung disampaikan singkatannya, sehingga waktunya habis. Kenapa itu yang enggak dikomentari Pak Jokowi? Ya fair dong, equal dong, ya jangan partisan jadi presiden gitu. Jadi kita ini mentang-mentang anak bertarung jadi presiden, ya kita harus fair juga. Jadi
tidak boleh juga diskriminatif gitu. Kita jadi presiden juga harus bijak, harus punya kebijaksanaan lah gitu. Jadi jangan seolah-olah yang debat ketiga ini yang problem, sementara debat kedua nggak ada problem. Orang mengkritik soal ada mic yang tiga, kenapa nggak diprotes gitu. Podium nggak ada, kenapa nggak diprotes. Ada debat dalam sejarah Republik Indonesia yang nggak pakai doa, kenapa nggak diprotes tuh Presiden Jokowi gitu. Itu kan perlu juga fair dong, jangan tidak common sense berpikirnya, jangan jangan kebalik-balik gitu, jangan setengah-setengah begitu. Begitu Pak Prabowo kemudian dibilang merubah format debatnya karena dianggap menyerang personal, bukan menyerang pada fokus pada visi atau substansi atau program. Ya, come on Pak Jokowi, lihatlah debat-debat yang dilakukan sebelumnya gitu. Tolong juga dikritik gitu ya. Oke, Bang Pangi, kita kembali lagi permasalahan dengan umpatan Prabowo ini juga mendapat reaksi atau respon dari Yusuf Kala. Beliau mengatakan bahwa pilih pemimpin yang tidak mudah emosi. Namun di satu sisi, di lain sisi, Yusuf Kala juga menyebut etis atau tidak etisnya perkataan Prabowo hanya bisa dinilai dan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Kira-kira dengan hal ini, apakah Bang Pangi setuju dengan sikap dari Yusuf Kala? Ya, Pak Yusuf Kalla selama ini saya mengatakan bukan figur yang cacat secara demokratis ya. Beliau adalah orang yang sangat menjunjung tinggi tradisi mazhab demokrasi ya. Kebebasan berpikir, berpendapat. Beliau juga sangat mendukung konteks hak asasi manusia, termasuk memberikan ruang kepada siapapun. Jadi terkait dengan Pak JK misalnya ya, kan beliau juga kita lihat apa yang bisa kita pegang dari politisi, tentu fatsunnya, standar moral, etiknya, tanggung jawab, termasuk bagaimana selama ini memperlihatkan beliau tidak juga ingin niat memperpanjang masa jabatan, kemudian untuk memajukan anaknya atau membangun dinasti dan seterusnya. Itu artinya kita melihat beliau masih bisa dipegang omongannya. Karena yang dilihat standar moral hazard dari politisi adalah bagaimana bisa dipegang omongannya seia dan sekata antara perkataan dengan perbuatan. Karena yang bisa dipegang dari politisi kan omongannya, bukan tidak hanya perbuatannya, perbuatannya juga menjadi menarik bagi kita untuk kita evaluasi tentang bagaimana kepemimpinan, tentang leadership, ya tentang Indonesia harus seperti apa ke depan. Jadi kita butuh pemimpin yang lebih tenang, lebih jernih, tidak boleh menjadi pemarah ya, apalagi temperamental, kemudian apalagi nanti bisa bisa terlalu reaksioner dan itu bisa mengganggu hubungan diplomasi kan antar negara. Karena kalau presiden nggak berpikir dingin, nggak berjernih berpikir, emosional, tidak bisa berpikir lebih teduh ya, tentu keputusan politiknya ya apalagi presiden sebagai panglima atau sebagai kepala negara itu kalau diambil dengan sikap yang tidak tenang, tidak sejuk, tidak jernih, itu kan sangat membahayakan kedaulatan sebuah negara. Bisa suatu waktu dengan semangat menyatakan perang, kemudian keputusan-keputusan yang tidak terukur ya. Jadi kita butuh pemimpin yang betul-betul seperti air laut yang teduh ya. Ya pemimpin yang betul-betul bisa mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian, pemimpin yang tidak reaksioner, tidak temperamental, tapi pemimpin yang betul-betul mampu menjalankan antara pikiran dengan perkataannya itu sejalan ya. Sense of politiknya itu klik kepada rakyat gitu. Jadi itu sangat dibutuhkan pemimpin yang teduh ya. Baik Bang, permasalahan umpatan dari Prabowo ini ternyata berbuntut panjang bahwa Bawaslu mengatakan bakal mengecek gitu intensinya. Selain itu Bawaslu juga menyebut bahwa umpatan Prabowo ini berpeluang masuk ranah pidana pemilu. Menurut Bang Pangi menilai hal ini seperti apa Bang? Apakah memang umpatan Prabowo ini termasuk dari pelanggaran atau memang nanti jika rakyat menilai hal ini tidak lazim dan bisa dilaporkan dari ke Bawaslu atau memang keputusan ini emang ada di Bawaslu, Bang?
Iya, maka memang ini lagi marak ya, lagi musim ya, lapor-melapor gitu ya. Pengaduan ke Bawaslu, ke polisi. Cuma bagi saya ini untuk apa gitu. Hukuman yang terbaik itu adalah jangan pilih pemimpin yang betul-betul tidak membawa nilai-nilai standar ya. Dalam membawa nilai etika dan moral di dalam landasan sistem ketatanegaraan ya, sistem politik kebangsaan yang modern. Itu bagaimana kita akhlak ya, tata tata krama, tata moral ya, tata uh, etika dan seterusnya. Jadi ya udahlah, ngapain gitu ya, ngadu mengadu ya, saling melaporkan, ini untuk apa gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, itu nggak terlalu penting sih menurut saya. Sekarang rakyatnya maunya apa, itu aja. Kalau rakyat maunya ya, yang ingin pemimpin yang baik, ya rakyat harusnya melakukan kontemplasi gitu. Saya nggak mengatakan rakyat itu tidak punya kemimpinan, tidak punya kemampuan untuk menseleksi pemimpin yang baik. Tapi faktanya hari ini kan yang terpilih adalah londo-londo ireng gitu kan, pemimpin-pemimpin yang pengkhianat gitu, pemimpin yang tidak jahat sama rakyatnya. Karena apa? Karena rakyatnya tidak selektif. Jadi sangat mudah terpengaruh oleh transaksional pragmatis, fakta food buying ya, kemudian money politik ya, kemudian beli putus suara dan lebih senang belanja suara ketimbang belanja program dan kegiatan dan seterusnya dan seterusnya. Inilah realitas, inilah fakta yang terjadi hari ini. Jadi saya pikir menjadi penting bagi kita hukuman yang terbaik itu adalah hukuman dari rakyat ketimbang ya soal tanding-tanding mengadukan ke Bawaslu, tanding-tanding mengadu ke Bareskrim lah. Apakah omongan itu tindak pidana yang disampaikan Pak Prabowo? Apakah memenuhi unsur hanya etika? Karena selama ini memang pelanggaran etika itu sebetulnya adalah pelanggaran hukum. Karena hukum itu masih di bawah etika sebetulnya. Walaupun dalam ketatanegaraan orang sering mengatakan, oh kalau tidak melanggar hukum ya tidak ada masalah. Kalau etika ya nggak perlu ditindak, tidak ada sanksi dan tidak ada pidananya. Hmm. Terkait menjadi peluang pelanggaran pemilu, TKN dari Prabowo Gibran sendiri percaya diri nih Bang, atau pede bahwa umpatan itu tidak mengandung unsur penghinaan. Bahkan hari ini Prabowo kembali lagi menggunakan kata kasar ketika beliau kampanye di Bengkulu. Bahkan relawan Prabowo sendiri juga ikut meneriakan kata kasar tersebut. Menurut Bang Pangi sendiri, apakah memang TKN ini nyaman dengan gaya Prabowo? Seperti yang saat ini berkata kasar dan lain sebagainya. Sementara sebelumnya terlihat bahwa TKN ini membangun citra gemoy dari Prabowo. Gimana menurut Bang Pangi sendiri? Ya sebenarnya ini makin menjadi-jadi, makin ibarat saya itu ya, makin dikasih hati minta jantung kayak gitulah. Sebetulnya ini sebenarnya kembali kepada rakyat. Jadi rakyat yang kasih hati gitu. Jadi kalau pemimpinnya itu langsung dihukum oleh rakyatnya, harusnya pemimpin yang mengeluarkan kata-kata kotor, ya kasar, ya menyerang personal, tidak berakhlak, ya harusnya kasih sanksi dong, elektabilitasnya rendah dong. Tapi kenapa elektabilitasnya makin naik? Justru ketika dia mengeluarkan kata kotor, menyerang, menyindir dengan sindiran yang tidak pantas gitu ya. Kemudian meremehkan gitu, bahkan mengeledek gitu semua standar-standar yang negara punya bagian dari etika atau fatsun politik. Karena memang rakyat nggak menghukum, jadi makin menjadi-jadi gitu. Nah, kalau rakyat menghukum, tentu dia akan berpikir ulang kan, daripada elektabilitasnya turun, daripada kalah, tentu dia akan mengelola diksi frasa yang mengatur trayek cara berkata yang baik misalnya. Tapi nggak dilakukan karena ternyata dengan gaya begini juga masyarakat senang. Justru dengan berkata kotor elektabilitas saya makin naik. Nah kan itu yang menarik sekarang. Itulah fakta, itu realitas bagaimana sekarang ya literasi masyarakat kita terhadap buku, mau membaca ya makin kering, dangkal ya cara berpikir karena lebih banyak preferensinya hanya di media sosial, itu bacanya setengah-setengah, tidak dalam. Nah akhirnya ya preferensi politik kita ya kayak begini. Jadi
lahirnya pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya, itu aja. Oke, terakhir nih Bang, Prabowo juga sempat mengakukan bahwa dia diberi nasihat oleh beberapa orang, banyak pihak terkait omongan kasar dia. Bahkan beberapa orang juga menilai bahwa Prabowo itu hanya bisa joget-joget saja sebagai calon presiden dan tidak pandai berbicara. Saat diberikan kritikan, saat diberikan nasihat, tadi di beberapa media mengatakan bahwa Prabowo mengakui bahwa dia tidak pandai berbicara karena dia seorang prajurit. Selain itu juga Prabowo mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan selama ini itu memang sesuai dengan fakta, termasuk umpatan-umpatan kata-kata kasar. Dia mengatakan bahwa itu memang dia yang sebenarnya. Menurut dari Bang Pangi, apakah selanjutnya Prabowo akan meneruskan citra dari Prabowo dengan kata-kata kasarnya atau kembali lagi dengan Prabowo gemoy atau justru ada sesuatu kejutan yang akan diberikan dari tim Prabowo dan Gibran, Bang? Ya, tentu apakah akan kembali kepada aslinya yang seperti apa, saya nggak tahu apakah aslinya gemoy, apakah aslinya yang suka dengan menampilkan degalan bahasa-bahasa yang kotor, yang kasar, yang tidak tepat itu yang aslinya panggung depan atau degalan politiknya, atau adalah ada panggung atau wajah topeng lain, saya nggak tahu ya. Kan seorang pemimpin itu juga nggak bagus ya, lebih baik itu jujur ya, genuine ya, tidak dibedakin, tidak dipoles, tidak digincuin gitu. Jadi apa adanya itu sebenarnya bagus. Karena kita nggak mau terpilih pemimpin yang karena korban pencitraan, seolah berpihak pada rakyat, seolah dia sayang sama rakyatnya, seolah dia pemimpin yang mencintai rakyat, tapi pada saat yang sama harga sembako naik, listrik naik, ya pajak naik, gas naik, kemudian biaya pendidikan naik, biaya sekolah naik, setiap kita pulang kampung ya harga tiket naik, nggak tanggung-tanggung gitu. Nah itu apakah itu adalah cerminan, apakah itu adalah pemimpin yang berpihak pada rakyat dari konteks kebijakan. Jadi apa yang terjadi sekarang adalah kita memahami betul bahwa konteks pemimpin presiden hari ini kita sudah melihat mereka sangat terlalu percaya diri, level confident. Jadi karena semakin percaya diri, jadi umpatan cara ngomongnya nggak mau memperbaiki, dia ingin senang dengan berkata kotor, kasar, mengejek gitu ya. Nah, itu terlalu percaya diri Mbak, karena selama ini itu tidak menggerus elektabilitasnya. Dia merasa elektabilitasnya makin naik. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya terjebak sebetulnya orang yang terlalu overconfident, ya dia merasa apa yang dilakukan tidak ada yang salah. Dan tidak ada juga hukuman, tidak ada juga sanksi. Nah, toh elektabilitas saya makin tinggi gitu. Dengan perangai degalan politik yang saya tampilkan di panggung depan dengan model-model seperti ini. Nah, itulah faktanya. Baik Bang Pangi, nanti kita akan menantikan bersama-sama ya Bang. Tribuners juga di rumah menantikan seperti apakah sikap kedepannya yang akan diambil dari Prabowo Subianto dan TKN menjelang pemilu yang akan dilaksanakan serentak pada Februari mendatang. Kita nantikan apakah Prabowo akan merubah citranya, tetap mempertahankan image gemoy atau dengan ciri khas aslinya. Kita akan menantikan hal itu semua dan sekali lagi terima kasih Bang Pangi sudah berkenan bergabung bersama kami hari ini. Sukses terus Bang, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus. Hari ini nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama dengan kami. Akhir kata saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi kalau saya cermati bahasa-bahasa yang dikeluarkan Pak Prabowo itu adalah mencerminkan sesuatu yang bermasalah karena antara perkataan dengan perbuatan seiring berjalannya seayun sekata ya antara sikap ya antara hati ya dengan pikiran itu sangat penting sekali. Jadi apa yang keluar dari mulut kita tentu itu mengindikasikan bahwa ada problem juga dengan ada pikiran kita. Orang tegas, orang berani kan tidak harus dengan bahasa-bahasa preman, bahasa-bahasa pasar ya. Menurut saya sebagai calon presiden bahasa seperti itu tuh nggak tepat sekali, nggak matang sih, nggak bisa lebih bijak, nggak jernih seperti air laut ya yang teduh.
Nah, macam-macam seperti ini, bahasa reaksioner, emosional, temperamental, dan lain-lain. Ini kan kita bukan milih Pak Lurah gitu, kita bukan milih Pak Camat gitu ya. Kepala desa ini milih presiden. Ya sebenarnya ini makin menjadi-jadi, makin ibarat saya itu ya, makin orang makin dikasih hati minta jantung kayak gitulah. Sebetulnya ini sebenarnya kembali kepada rakyat. Jadi rakyat yang kasih hati gitu. Jadi kalau pemimpinnya itu langsung dihukum oleh rakyatnya, harusnya pemimpin yang mengeluarkan kata-kata kotor, ya kasar, ya menyerang personal, tidak berakhlak, ya harusnya kasih sanksi dong. Elektabilitasnya rendah dong. Halo Tribunars, on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Tribunars, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto semakin sering melontarkan umpatan yang ditenggarai ditujukan untuk capres nomor urut 1, yakni Anies Rashid Baswedan. Prabowo yang sebelumnya mendapat sematan sosok gemoy karena jogetannya dan sosok sad boy karena diserang Ganjar serta Anies di debat capres, namun kini Prabowo justru mendapat sematan angry boy. Dalam acara konsolidasi dengan relawannya di Pekanbaru beberapa hari yang lalu, Prabowo menyinggung luas lahannya yang dibeber oleh Anies Baswedan dalam debat Capres-Cawapres ketiga pada Minggu 7 Januari. Seolah terpancing, emosi Prabowo pun melontarkan umpatan kasar di hadapan pendukungnya. Dan Tribuners ketahui ini bukan pertama kalinya Prabowo mengumpat Anies. Usai debat pertama di depan pendukung Prabowo pun mengumpat dengan frasa dasmu etik setelah mengulang pertanyaan Anies terkait etika Prabowo karena menggandeng Gibran Raka Buming Raka. Lalu bagaimana kacamata dari pengamat soal sikap-sikap Prabowo yang cukup frontal di masa kampanye Pilpres 2024? Hari ini saya akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, yakni Direktur Eksekutif Foxpol Theater Research dan Consulting, ada Bang Pangi Syarwi Janiago. Kita sempat terlebih dahulu di sana, sudah tergabung bersama kami di Zoom. Selamat malam Bang Pangi. Malam Mbak Nanda. Malam. Bang, kita langsung saja sebagai pengantar nih kami mau minta pendapat dari Bang Pangi melihat Prabowo Subianto yang kembali melontarkan umpatan kepada Anies Baswedan setelah debat Capres kemarin. Mengingat Bang, ini bukan pertama kalinya Prabowo melontarkan kata-kata kasar. Sebelumnya juga tadi sudah saya sampaikan bahwa Prabowo sempat melontarkan frasa mohon maaf dasmu etik. Gimana pandangan Bang Pangi melihat lontaran-lontaran atau umpatan kata kasar dari Prabowo ini, Bang? Iya, ini sebenarnya umpatan seperti ini menanda itu kembali kepada publik ya, masyarakat ya. Kalau masyarakat nanti tidak menghakimi, seolah-olah literasi masyarakat kita atau bacaan buku ke masyarakat kita kan lebih banyak literasi digital ya, sehingga soal etik ya, bagaimana standar bernegara tentang etika sebagai fatsun politik, negara mengatur tentang trayek kebangsaan, bagaimana memantaskan bahwa etika itu lebih penting daripada hukum gitu ya. Pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum gitu. Jadi proses-proses yang terjadi ketika misalnya tidak ada sanksi, masyarakat juga merasa itu mahfum, memahami, bahkan mereka makin empati sama Prabowo, ya kita mau apa lagi, kita juga nggak tahu mau kemana Republik ini. Kalau misalnya masyarakat yang omongan seperti itu dianggap lazim ya, dianggap biasa dan tidak ada efek jerah, ya makin menjadi-jadi sih Mbak nanti. Karena ternyata elektabilitasnya juga makin naik misalnya. Sementara omongan yang diksi perasa yang dikeluarkan udah bahasa-bahasa yang kurang elok ya, kurang relevan dan tidak pantas dan tidak patut. Tetapi ya lagi-lagi kepada masyarakat yang mereka punya standar ya, bahwa bagi mereka itu biasa, itu nggak ada pelanggaran etik, itu bahasa masih dalam hal yang toleransi, bahasa dalam konteks zona toleransi, bahwa itu tidak ada yang terlalu berlebihan. Tapi kalau saya cermati bahasa-bahasa yang dikeluarkan Pak Prabowo itu adalah mencerminkan sesuatu yang bermasalah, karena antara perkataan dengan perbuatan seiring berjalannya seayun sekata ya, antara sikap ya, antara hati ya dengan pikiran, itu sangat penting sekali.
Jadi apa yang keluar dari mulut kita tentu itu mengindikasikan bahwa ada problem juga dengan ada pikiran kita. Jadi saya mengatakan bahwa orang tegas, orang berani kan tidak harus dengan bahasa-bahasa preman, bahasa-bahasa pasar ya. Karena juga ada orang yang dia tegas, berani, tapi bahasanya adalah lebih santun, lebih bijak. Cuma inilah realitas bahwa bagi Pak Prabowo mungkin itu tidak menjadi beban, bahkan beliau merasa level confident masih sangat percaya diri dengan bahasa seperti itu justru akan menaikkan elektabilitasnya. Ya kita mau boleh buat mau ngapain lagi, karena mau pemilih memang rakyat kita, bukan kalau misalnya selera rakyatnya hampir dominan signifikan 80% gaya-gaya bahasa-bahasa kotor, bahasa kasar, dia senang dengan orang-orang yang orang-orang yang tidak terukur bahasanya, tidak arif, ya, tidak bijak, tidak jernih, ya, tidak atau terlalu reaksioner, emosional, dan kalau itu kembali kepada rakyat sih, karena yang milih memang rakyat. Kalau kelas-kelas seperti kita ini kan nggak banyak orangnya sebetulnya. Oke, berarti menurut Bang Wangi kembali lagi ke publik menilai dari cara bersikapnya Prabowo seperti itu ya Bang ya? Ya, saya membaca ya kembali ke publik sih mau menghukum atau tidak gitu. Tapi saya melihat kalau publiknya bijak ya rasional, publiknya itu punya beradab, beretika. Karena kan kepemimpinan itu kan juga dilihat tidak hanya sebatas ini ya Mbak ya. Melihat karena soal figur ya, soal person, seseorang tidak hanya terbuai oleh apa istilahnya dalam konteks ini ya setahu saya harus dipahami juga yang terjadi apa namanya ya jangan tergiur ya apa yang disampaikan Bu Mega kan itu juga benar, jangan terkecoh ya oleh sosok yang pikiran dan hatinya tidak satu gitu. Jadi harus dicermati bagaimana rekam jejak dari pemimpinnya, ya moralnya, standar etiknya, ya kan. Kemudian bagaimana tanggung jawabnya yang dibilang Ibu Mega, tanggung jawabnya untuk memenuhi ekspektasi ya performan antara kinerja atau harapan masyarakat 270 juta itu. Oke, Bang, menyinggung masalah penilaian dari publik, setelah debat ketiga ini, justru publik banyak yang menaruh simpati kepada Prabowo karena menjadi objek serangan dari Anies Baswedan maupun Ganjar dari debat tersebut. Hingga Prabowo ini mendapat sematan sad boy begitu Bang di mata publik. Namun dalam hitungan jam image itu berubah karena Prabowo meluapkan emosinya saat dia bertemu dengan pendukungnya. Perubahan sikap Prabowo yang signifikan ini apakah cukup berpengaruh Bang untuk pemilih? Apakah nantinya mereka akan memilih Prabowo atau tidak dengan citra Prabowo yang berubah secara drastis? Ya sebenarnya sederhana ya Mbak Nanda, bahwa kepemimpinan yang hadir hari ini itu mencerminkan, merepresentasikan sampling frame dari rakyatnya. Jadi rakyat hari ini itu adalah sampel dari pemimpinnya. Jadi kalau lahirlah pemimpin yang tidak beretik, ya tidak punya akhlak, ya tidak punya standar moral, terlalu bahasanya terlalu reaksioner, emosional, mungkin jangan-jangan itu juga memang rata-rata hampir maksimal ya bahwa kita Indonesia ini punya penduduk kayak begitu juga modelnya. Gitu. Jadi lahirnya pemimpin itu representasi dari model rakyatnya. Jadi apa yang selera rakyat itu adalah selera pemimpin. Jadi lahirnya pemimpin kita semacam itu adalah jangan-jangan itulah rakyat kita gitu. Jadi saya nggak tahu ya bagaimana rakyat Indonesia itu sekarang, karena memang jangan-jangan memang mereka nggak membaca lagi, ya baca buku yang baca hal-hal yang lebih dalam ya, mereka kan gimmick-gimmick, baca yang dangkal-dangkal, yang sederhana-sederhana ya, kemudian mereka lebih banyak preferensinya dalam media sosial gitu, jadi sangat setengah-setengah ya, jadi nggak dalam, jadi cara pandang, cara pikirnya juga sangat singkat, pendek, dan berpikir tidak mau maju gitu. Jadi misalnya ya apa yang terjadi, kembali ke pertanyaan yang Mbak Nanda tadi, misalnya apa yang terjadi ya itu yang kita ada kegelisahan sebenarnya. Memang di samping rakyat Indonesia dikatakan orangnya adalah pemaaf ya, pelupa, kemudian mudah untuk berempati gitu ya, kemudian tiba-tiba ada orang yang seolah-olah terzolimi, kemudian dia dengan mudah karena itu dimodifikasi, dirancang, didesain, dicitrakan seolah-olah terzolimi misalnya, kemudian
publik beramai-ramai berempati, itu mudah sekali untuk berempati, untuk membantu, untuk justru tersentuh gitu ya, ketika ada orang yang dikeroyok, ada orang yang dirujak, ada orang yang di babak belur gitu ya, apalagi penilaian dikasih oleh Anies, dikasih Mas Anies kasih apa namanya nilai 11 dari 100, kemudian Mas Ganjar kasih 10 dari ngasih 5 dari 10 gitu. Seolah-olah dia apa menjadi publik kasihan lihat Prabowo, tapi ternyata di belakang panggungnya ada pertemuan di pertemuan lain kok ngomongnya berulang lagi bahasa yang menurut saya sebagai calon presiden bahasa seperti itu tuh nggak tepat sekali gitu, nggak matang sih, nggak bisa lebih bijak, nggak jernih seperti air laut ya yang teduh gitu. Nah macam-macam seperti ini bahasa reaksioner, emosional, temperamental dan lain-lain. Ini kan kita bukan milih Pak Lurah gitu, kita bukan milih Pak Camat gitu ya, kepala desa, ini milih presiden. Omongannya dengan perkataannya itu dilihat ya. Kemudian beririsannya antara hati dengan pikirannya, nggak boleh ada yang kemudian apa istilahnya omongannya lain, perbuatannya lain gitu ya. Sen ke kanan, beloknya ke kiri. Nah, pemimpin seperti ini jangan-jangan ya mencerminkan rakyatnya juga gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan pemimpinnya sih, Mbak. Buktinya dinasti dianggap di mereka toleransi, bagi mereka dimaafkan itu biasa. Dan bagi mereka jangan-jangan toleransi itu tidak jadi masalah gitu. Sesuatu yang ya bukan saya pesimis ya, tapi pemimpinnya itu lahir, ya rakyatnya menilai itu, dinasti itu ya isu elit. Dan bagi kami dinasti itu ya nggak mau bodoh. Mau siapapun memimpin nasib kami begini, artinya nggak akan mengubah nasib lah gitu kan. Kemudian bicara perpanjangan masa jabatan presiden, mereka adem ayam aja, tenang-tenang aja gitu, nggak ada yang protes, nggak ada yang kritik, hanya ada kelompok kepentingan saja, kelompok-kelompok NGO, kelompok-kelompok aktivis demokrasi, pro demokrasi yang bersuara ya. Kemudian ada misalnya konteks banyak hal ya yang masyarakat memang mentoleransi gitu atau menghalalkan, membolehkan sikap-sikap yang dipertontonkan itu. Nah, saya tidak pernah mengatakan rakyat Indonesia itu adalah rakyat yang tidak bermoral, tidak beretika, tidak punya standar. Tapi saya juga berkeyakinan bahwa lahirnya pemimpin hari ini itulah gambaran dari itulah gambaran perilaku rakyat kita kebanyakan hari ini. Baik, Bang, setelah Prabowo mengumpat dan berkata kasar yang diduga ditujukan untuk Anies Baswedan, Anies sendiri pun merespon umpatan itu dengan mengucapkan matur nuwun atau terima kasih. Menurut Bang Pangi terkait respon dari Anies ini, apakah itu adalah sebuah respon yang satir ataupun Anies berusaha untuk tidak memperiuh suasana Pilpres ini semakin menjadi panas, Bang? Dengan kata lain, mencari kata aman. Iya, saya nggak tahu ya apakah mencari aman atau lebih cenderung untuk tidak berkomentar untuk merespon itu, atau inginnya mencari sesuatu yang nggak mau terlalu bising ya, terlalu ribut, atau menghindar ya dari persoalan-persoalan yang justru atau membahayakan elektabilitas beliau. Jadi dianggap tidak perlu merespon hal-hal semacam itu. Jadi saya memahami bahwa apa yang terjadi Pak Anies misalnya dengan konteks tadi ya, kasus tadi merasa tidak ada masalah, bahwa beliau juga tidak mau terlalu baper ya untuk menghadapi apa yang terjadi, ya saya pikir itu biasa saja. Jadi Pak Anies melihat ya sudah mengikhlaskan, sudah mentuluskan bahwa menjadi pejabat publik kan sebenarnya memang kita nggak boleh baper ya. Kita menjadi pejabat publik ini harus siap dikuliti ya. Ya itu soal tanah itu tuh biasa, menjadi pemimpin ya orang akan tahu dikuliti, jangankan tanah. Istri anak keluarga kita aja dikuliti, apalagi persoalan tanah gitu, apalagi hanya rumah, tanah berhektar-hektar gitu. Jadi itu yang saya nggak paham gitu. Makanya saya juga kadang-kadang kaget. Debat kita ini apa sih gitu ya. Debat yang terlalu bawa perasaan gitu ya, menyerang sedikit, wah ini melanggar etika, ini menyerang secara personal.
Padahal kayak mohon maaf ya kalau kita bandingkan debat-debat di Amerika Serikat, di negara-negara maju, itu mereka debat itu memang betul-betul kayak adu jotos gitu. Jadi udah tarung bebas, dikasih waktu 10 menit udah berantem di dalam itu. Mau mengkritik lah, adu data lah, menyanggah lah, sindir lah, merendahkan lah. Bahkan ada yang kemudian menjelek-jelekkan, ada yang kemudian mengatakan gagal lah ini. Dan memang kita bukan Amerika, kita adalah Indonesia yang punya akhlak lah, kita punya sopan santun, punya budaya ketimuran ya gitu. Cuma kalau berdebat seperti ini, orang bolong ini nggak boleh, ngomong ini nggak boleh. Jadi mau ngapain? Mau cerdas cermat? Gitu. Kita mau cerdas cermat atau mau debat gitu. Jadi saya pikir disitulah seninya debat itu. Makanya kadang-kadang terlalu banyak moderator mengatur trayeknya debat itu, saya pikir itu juga tidak menyelamatkan negara kita ini, tidak membuat debat itu makin berkualitas. Waktu habis orang berdebat ya harusnya kan kasih waktu 10 menit bahas satu tema udah berantem di situ sekalian, nanya kek, sindir kek, serang kek, nggak apa-apa, adu data, sekali-sekali nyeleneh ya kan, gimmicknya mainkan nggak apa-apa sebenarnya. Itu yang seru, saya senang itu berdebat itu sebenarnya debat tarung bebas Mbak, bukan debat yang pakai menit kayak begitu, habis itu harap tenang, ngapain ini gitu saya bilang. Ini nggak mau berubah ini, apa yang dikhawatirkan ini? Emang presiden itu mau dijaga apanya? Mau presiden itu punya rakyat kok. Memang harus siap dikuliti, siap dikritik kok, siap dijatuhkan kok. Gitu. Apa yang harus dijaga-jaga, dibedakin lah, digencu lah, ya dipoles. Nggak boleh diserang lah, ya ngapain gitu? Kalau nggak ya jangan jadi presiden. Jangan jadi presiden, jadi RT aja udah kayak gini gitu. Masyarakat juga kritis gitu kan. Jadi saya merasa juga ya problem tersendiri sih. Budaya kita ini budaya yang dikatakan Amerika juga enggak, ya budaya ketimuran juga enggak. Ketimuran itu sebenarnya kan budaya juga belak-belakan. Enggak boleh ada ditutupi gitu kan. Ada keberanian, apa adanya, genuine ya. Nah, itu enggak kelihatan. Baik Bang, sampai di debat ini pun juga Presiden Jokowi ikut mengomentari ya yang dibilang format debat capres, cawapres harus diubah dan lain sebagainya. Sampai komentar dari Jokowi itu dinilai menyinggung atau menyindir dari perseorangan dari paslon, baik itu satu, dua, ataupun tiga. Nah, menurut Bang Pangi sendiri gimana pendapat Bang Pangi soal presiden yang juga ikut mengomentari atau bisa dibilang cawe-cawe dalam proses debat pilpres ini, Bang? Ya, saya nggak paham ya apa yang membuat presiden harus berkomentar gitu. Apakah beliau tidak ikhlas, tidak tulus melihat Pak Prabowo diserang, didongret ya, digebukin bersama-sama, apa namanya, dirujak bareng-bareng sama Ganjar sama Anies, dikasih umpan-umpan lambung, bola-bola tinggi, kemudian ada yang eksekusi gitu ya, sehingga Pak Jokowi harus berkomentar itu. Jadi menurut saya kenapa presiden bersemangat sekali untuk mengomentari debat yang ketiga? Kenapa presiden nggak bersemangat mengomentari ketika anaknya debat yang memakai singkatan yang tidak jelas itu? Itu kan konteks bagaimana budaya mempermalukan orang di depan rame ya. Kemudian melihatkan bahwa saya pintar gitu, saya punya wawasan, Anda enggak. Anda singkatan ini aja nggak jelas. Singkatan ditanya lagi, singkatannya nggak mau dijelaskan, kan lucu ya. Kemudian moderator juga bilang, tunggu dulu waktunya, nggak boleh langsung disampaikan singkatannya, sehingga waktunya habis. Kenapa itu yang nggak dikomentari Pak Jokowi? Ya fair dong, equal dong, ya jangan partisan jadi presiden gitu. Jadi kita ini mentang-mentang anak bertarung jadi presiden, ya kita harus fair juga, jadi tidak boleh juga diskriminatif gitu. Kita jadi presiden juga harus bijak, harus punya kebijaksanaan lah gitu. Jadi jangan seolah-olah yang debat ketiga ini yang problem, sementara debat kedua nggak ada problem. Orang mengkritik soal ada mic yang 3, kenapa nggak diprotes gitu. Podium nggak ada, kenapa nggak diprotes. Ada debat dalam sejarah Republik Indonesia yang nggak pakai doa, kenapa nggak diprotes tuh Presiden Jokowi gitu. Itu kan perlu juga fair dong. Jangan tidak common sense berpikirnya, jangan kebalik-balik gitu, jangan setengah-setengah begitu. Begitu Pak Prabowo kemudian dia bilang merubah format debatnya.
karena dianggap menyerang personal, bukan menyerang pada fokus pada visi atau substansi atau program. Ya, come on Pak Jokowi, lihatlah debat-debat yang dilakukan sebelumnya gitu. Tolong juga dikritik gitu ya. Oke, Bang Pangi, kita kembali lagi permasalahan dengan umpatan Prabowo ini juga mendapat reaksi atau respon dari Yusuf Kala. Beliau mengatakan bahwa pilih pemimpin yang tidak mudah emosi. Namun di satu sisi, di lain sisi, Yusuf Kala juga menyebut etis atau tidak etisnya perkataan Prabowo hanya bisa dinilai dan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Kira-kira dengan hal ini, apakah Bang Pangi setuju dengan sikap dari Yusuf Kala? Ya, Pak Yusuf Kala selama ini saya mengatakan bukan figur yang cacat secara demokratis ya. Beliau adalah orang yang sangat menjunjung tinggi tradisi mazhab demokrasi ya. Kebebasan berpikir, berpendapat. Beliau juga sangat mendukung konteks hak asasi manusia, termasuk memberikan ruang kepada siapapun. Jadi terkait dengan Pak JK misalnya ya, kan beliau juga kita lihat apa yang bisa kita pegang dari politisi, tentu fatsunnya, standar moral, etiknya, tanggung jawab, termasuk bagaimana selama ini memperlihatkan beliau tidak juga ingin niat memperpanjang masa jabatan, kemudian untuk memajukan anaknya atau membangun dinasti dan seterusnya. Itu artinya kita melihat beliau masih bisa dipegang omongannya. Karena yang dilihat standar moral hazard dari politisi adalah bagaimana bisa dipegang omongannya seia dan sekata antara perkataan dengan perbuatan. Karena yang bisa dipegang dari politisi kan omongannya, bukan tidak hanya perbuatannya, perbuatannya juga menjadi menarik bagi kita untuk kita evaluasi tentang bagaimana kepemimpinan, tentang leadership, ya tentang Indonesia harus seperti apa ke depan. Jadi kita butuh pemimpin yang lebih tenang, lebih jernih, tidak boleh menjadi pemarah ya, apalagi temperamental, kemudian apalagi nanti bisa bisa terlalu reaksioner dan itu bisa mengganggu hubungan diplomasi kan antar negara. Karena kalau presiden nggak berpikir dingin, nggak berjernih berpikir, emosional, tidak bisa berpikir lebih teduh ya, tentu keputusan politiknya, ya apalagi presiden sebagai panglima atau sebagai kepala negara itu kalau diambil dengan sikap yang tidak tenang, tidak sejuk, tidak jernih, itu kan sangat membahayakan kedaulatan sebuah negara. Bisa suatu waktu dengan semangat menyatakan perang, kemudian keputusan-keputusan yang tidak terukur ya. Jadi kita butuh pemimpin yang betul-betul seperti air laut yang teduh ya. Ya pemimpin yang betul-betul bisa mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian, pemimpin yang tidak reaksioner, tidak temperamental, tapi pemimpin yang betul-betul mampu menjalankan antara pikiran dengan perkataannya itu sejalan ya. Sense of politiknya itu klik kepada rakyat gitu. Jadi itu sangat dibutuhkan pemimpin yang teduh ya. Baik Bang, permasalahan umpatan dari Prabowo ini ternyata berbuntut panjang bahwa Bawaslu mengatakan bakal mengecek gitu intensinya. Selain itu Bawaslu juga menyebut bahwa umpatan Prabowo ini berpeluang masuk ranah pidana pemilu. Menurut Bang Pangi menilai hal ini seperti apa Bang? Apakah memang umpatan Prabowo ini termasuk dari pelanggaran atau memang nanti jika rakyat menilai hal ini tidak lazim dan bisa dilaporkan dari ke Bawaslu atau memang keputusan ini emang ada di Bawaslu, Bang? Iya, maka memang ini lagi marak ya, lagi musim ya, lapor-melapor gitu ya. Pengaduan ke Bawaslu, ke polisi. Cuma bagi saya ini untuk apa gitu. Hukuman yang terbaik itu adalah jangan pilih pemimpin yang betul-betul tidak membawa nilai-nilai standar ya. Dalam membawa nilai etika dan moral di dalam landasan sistem ketatanegaraan ya, sistem politik kebangsaan yang modern. Itu bagaimana kita akhlak ya, tata krama, tata moral ya, tata etika dan seterusnya. Jadi
ya udahlah ngapain gitu ya, ngadu mengadu ya, saling melaporkan, ini untuk apa gitu. Jadi saya pikir ya udahlah itu nggak terlalu penting sih menurut saya. Sekarang rakyatnya maunya apa itu aja. Kalau rakyat maunya ya, yang ingin pemimpin yang baik, ya rakyat harusnya melakukan kontemplasi gitu. Saya nggak mengatakan rakyat itu tidak punya kemimpinan, tidak punya kemampuan untuk menseleksi pemimpin yang baik. Tapi faktanya hari ini kan yang terpilih adalah apa, londo-londo ireng gitu kan, pemimpin-pemimpin yang pengkhianat gitu, pemimpin yang tidak jahat sama rakyatnya. Karena apa? Karena rakyatnya tidak selektif. Jadi sangat mudah terpengaruh oleh transaksional pragmatis, fakta food buying ya, kemudian money politik ya, kemudian beli putus suara dan lebih senang belanja suara ketimbang belanja program dan kegiatan dan seterusnya dan seterusnya. Inilah realitas, inilah fakta yang terjadi hari ini. Jadi saya pikir menjadi penting bagi kita hukuman yang terbaik itu adalah hukuman dari rakyat ketimbang ya soal tanding-tanding mengadukan ke Bawaslu, tanding-tanding mengadu ke Bareskrim lah. Apakah omongan itu tindak pidana yang disampaikan Pak Prabowo? Apakah memenuhi unsur hanya etika? Karena selama ini memang pelanggaran etika itu sebetulnya adalah pelanggaran hukum. Karena hukum itu masih di bawah etika sebetulnya. Walaupun dalam ketatanegaraan orang sering mengatakan, oh kalau tidak melanggar hukum ya tidak ada masalah. Kalau etika ya nggak perlu ditindak, tidak ada sanksi dan tidak ada pidananya. Hmm. Terkait menjadi peluang pelanggaran pemilu, TKN dari Prabowo Gibran sendiri percaya diri nih Bang, atau pede bahwa umpatan itu tidak mengandung unsur penghinaan. Bahkan hari ini Prabowo kembali lagi menggunakan kata kasar ketika beliau kampanye di Bengkulu. Bahkan relawan Prabowo sendiri juga ikut meneriakan kata kasar tersebut. Menurut Bang Pangi sendiri, apakah memang TKN ini nyaman dengan gaya Prabowo? Seperti yang saat ini berkata kasar dan lain sebagainya. Sementara sebelumnya terlihat bahwa TKN ini membangun citra gemoy dari Prabowo. Gimana menurut Bang Pangi sendiri? Ya sebenarnya ini makin menjadi-jadi, makin ibarat saya itu ya, orang makin dikasih hati minta jantung kayak gitulah. Sebetulnya ini sebenarnya kembali kepada rakyat. Jadi rakyat yang kasih hati gitu. Jadi kalau pemimpinnya itu langsung dihukum oleh rakyatnya, harusnya pemimpin yang mengeluarkan kata-kata kotor, ya kasar, ya menyerang personal, tidak berakhlak, ya harusnya kasih sanksi dong. Elektabilitasnya rendah dong. Tapi kenapa elektabilitas semakin naik? Justru ketika dia mengeluarkan kata kotor, menyerang, menyindir dengan sindiran yang tidak pantas gitu ya. Kemudian meremehkan gitu, bahkan mengeledek gitu semua standar-standar yang negara punya bagian dari etika atau fatsun politik. Karena memang rakyat nggak menghukum, jadi makin menjadi-jadi gitu. Nah, kalau rakyat menghukum, tentu dia akan berpikir ulang kan, daripada elektabilitasnya turun, daripada kalah, tentu dia akan mengelola diksi frasa yang mengatur trayek cara berkata yang baik misalnya. Tapi nggak dilakukan karena ternyata dengan gaya begini juga masyarakat senang. Justru dengan berkata kotor elektabilitas saya makin naik. Nah kan itu yang menarik sekarang. Itulah fakta, itu realitas bagaimana sekarang ya literasi masyarakat kita terhadap buku, mau membaca ya makin kering, dangkal ya cara berpikir karena lebih banyak preferensinya hanya di media sosial, itu bacanya setengah-setengah, tidak dalam. Nah akhirnya ya preferensi politik kita ya kayak begini. Jadi lahirnya pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya, itu aja. Oke, terakhir nih Bang, Prabowo juga sempat mengakukan bahwa dia diberi nasihat oleh beberapa orang, banyak pihak terkait omongan kasar dia. Bahkan beberapa orang juga menilai bahwa Prabowo itu hanya bisa joget-joget saja sebagai calon presiden dan tidak pandai berbicara. Saat diberikan kritikan, saat diberikan nasihat, tadi di beberapa media mengatakan bahwa Prabowo mengakui bahwa dia tidak pandai berbicara karena dia seorang prajurit
Selain itu juga Prabowo mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan selama ini itu memang sesuai dengan fakta, termasuk umpatan-umpatan kata-kata kasar. Dia mengatakan bahwa itu memang dia yang sebenarnya. Menurut dari Bang Pangi, apakah selanjutnya Prabowo akan meneruskan citra dari Prabowo dengan kata-kata kasarnya atau kembali lagi dengan Prabowo gemoy atau justru ada sesuatu kejutan yang akan diberikan dari tim Prabowo dan Gibran, Bang? Ya, tentu apakah akan kembali kepada aslinya yang seperti apa, saya nggak tahu apakah aslinya gemoy, apakah aslinya yang suka dengan menampilkan degalan bahasa-bahasa yang kotor, yang kasar, yang tidak tepat itu yang aslinya panggung depan atau degalan politiknya, atau adalah ada panggung atau wajah topeng lain, saya nggak tahu ya. Kan seorang pemimpin itu juga nggak bagus ya, lebih baik itu jujur ya, genuine ya, tidak dibedakin, tidak dipoles, tidak digencuin gitu. Jadi apa adanya itu sebenarnya bagus. Karena kita nggak mau terpilih pemimpin yang karena korban pencitraan, seolah berpihak pada rakyat, seolah dia sayang sama rakyatnya, seolah dia pemimpin yang mencintai rakyat, tapi pada saat yang sama harga sembako naik, listrik naik, ya pajak naik, gas naik, kemudian biaya pendidikan naik, biaya sekolah naik, setiap kita pulang kampung ya harga tiket naik, nggak tanggung-tanggung gitu. Nah itu apakah itu adalah cerminan, apakah itu adalah pemimpin yang berpihak pada rakyat dari konteks kebijakan. Jadi apa yang terjadi sekarang adalah kita memahami betul bahwa konteks pemimpin presiden hari ini kita sudah melihat mereka sangat terlalu percaya diri, level confident. Jadi karena semakin percaya diri, jadi umpatan cara ngomongnya nggak mau memperbaiki, dia ingin senang dengan berkata kotor, kasar, mengejek gitu ya. Itu terlalu percaya diri Mbak, karena selama ini itu tidak menggerus elektabilitasnya. Dia merasa elektabilitasnya makin naik. Nah itu yang membuat mereka akhirnya terjebak sebetulnya orang yang terlalu overconfident, ya dia merasa apa yang dilakukan tidak ada yang salah. Dan tidak ada juga hukuman, tidak ada juga sanksi. Nah toh elektabilitas saya makin tinggi gitu. Dengan perangai degalan politik yang saya tampilkan di panggung depan dengan model-model seperti ini. Nah itulah faktanya. Baik Bang Pangi, nanti kita akan menantikan bersama-sama ya Bang. Tribuners juga di rumah menantikan seperti apakah sikap kedepannya yang akan diambil dari Prabowo Subianto dan TKN menjelang pemilu yang akan dilaksanakan serentak pada Februari mendatang. Kita nantikan apakah Prabowo akan merubah citranya, tetap mempertahankan image gemoy atau dengan ciri khas aslinya. Kita akan menantikan hal itu semua dan sekali lagi terima kasih Bang Pangi sudah berkenan bergabung bersama kami hari ini. Sukses terus Bang, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun on Focus. Hari ini nantikan topik pembahasan politik yang lebih seru lagi bersama dengan kami. Akhir kata saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tapi kalau saya cermati bahasa-bahasa yang dikeluarkan Pak Prabowo itu adalah mencerminkan sesuatu yang bermasalah karena antara perkataan dengan perbuatan seiring berjalannya seayun sekata ya antara sikap ya antara hati ya dengan pikiran itu sangat penting sekali. Jadi apa yang keluar dari mulut kita tentu itu mengindikasikan bahwa ada problem juga dengan ada pikiran kita. Orang tegas, orang berani kan tidak harus dengan bahasa-bahasa preman, bahasa-bahasa pasar ya. Menurut saya sebagai calon presiden bahasa seperti itu tuh nggak tepat sekali, nggak matang sih, nggak bisa lebih bijak, nggak jernih seperti air laut ya yang teduh. Nah macam-macam seperti ini bahasa reaksioner, emosional, temperamental dan lain-lain. Ini kan kita bukan milih Pak Lurah gitu, kita bukan milih Pak Camat gitu ya, kepala desa, ini milih presiden. Ya sebenarnya ini makin menjadi-jadi, makin ibarat saya itu ya, makin dikasih hati minta jantung kayak gitulah. Sebetulnya ini sebenarnya kembali kepada rakyat. Jadi rakyat yang kasih hati gitu. Jadi kalau pemimpinnya itu langsung dihukum oleh rakyatnya, harusnya pemimpin yang mengeluarkan kata-kata kotor ya
kasar ya, menyerang personal, tidak berakhlak ya. Harusnya kasih sanksi dong, elektabilitasnya rendah dong. Halo Tribunars, on fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Tribunars, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto semakin sering nih melontarkan umpatan yang ditenggarai ditujukan untuk capres nomor urut 1, yakni Anies Rashid Baswedan. Prabowo yang sebelumnya mendapat sematan sosok gemoy karena jogetannya dan sosok sad boy karena diserang Ganjar serta Anies di debat capres. Namun kini Prabowo justru mendapat sematan Angry Boy. Dalam acara konsolidasi dengan relawannya di Pekanbaru beberapa hari yang lalu, Prabowo menyinggung luas lahannya yang dibeber oleh Anies Baswedan dalam debat Capres-Cawapres ketiga pada Minggu 7 Januari. Seolah terpancing, emosi Prabowo pun melontarkan umpatan kasar di hadapan pendukungnya. Dan Tribuners ketahui ini bukan pertama kalinya Prabowo mengumpat Anies. Usai debat pertama di depan pendukung Prabowo pun mengumpat dengan frasa dasmu etik setelah mengulang pertanyaan Anies terkait etika Prabowo karena menggandeng Gibran Raka Buming Raka. Lalu bagaimana kacamata dari pengamat soal sikap-sikap Prabowo yang cukup frontal di masa kampanye Pilpres 2024? Hari ini saya akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, yakni Direktur Eksekutif Foxpol Data Research dan Consulting, ada Bang Pangi Syarwi Janiago. Kita sapa terlebih dahulu di sana, sudah tergabung bersama kami di Zoom. Selamat malam Bang Pangi. Malam Mbak Nanda. Malam. Bang, kita langsung saja sebagai pengantar nih kami mau minta pendapat dari Bang Pangi melihat Prabowo Subianto yang kembali melontarkan umpatan kepada Anies Baswedan setelah debat Capres kemarin. Mengingat Bang, ini bukan pertama kalinya Prabowo melontarkan kata-kata kasar. Sebelumnya juga tadi sudah saya sampaikan bahwa Prabowo sempat melontarkan frasa mohon maaf dasmu etik. Gimana pandangan Bang Pangi melihat lontaran-lontaran atau umpatan kata kasar dari Prabowo ini, Bang? Iya, ini sebenarnya umpatan seperti ini menanda itu kembali kepada publik ya, masyarakat ya. Kalau masyarakat nanti tidak menghakimi, seolah-olah literasi masyarakat kita atau bacaan buku ke masyarakat kita kan lebih banyak literasi digital ya, sehingga soal etik ya, bagaimana standar bernegara tentang etika sebagai fatsun politik, negara mengatur tentang trayek kebangsaan, bagaimana memantaskan bahwa etika itu lebih penting daripada hukum gitu ya. Pelanggaran etika itu adalah pelanggaran hukum gitu. Jadi proses-proses yang terjadi ketika misalnya tidak ada sanksi, masyarakat juga merasa itu mahfum, memahami, bahkan mereka makin empati sama Prabowo, ya kita mau ngapa lagi, kita juga nggak tahu mau kemana Republik ini. Kalau misalnya masyarakat yang omongan seperti itu dianggap lazim ya, dianggap biasa dan tidak ada efek jerah, ya makin menjadi-jadi sih Mbak nanti. Karena ternyata elektabilitasnya juga makin naik misalnya. Sementara omongan yang diksi perasa yang dikeluarkan udah bahasa-bahasa yang kurang elok ya, kurang relevan dan tidak pantas dan tidak patut. Tetapi ya lagi-lagi kepada masyarakat yang mereka punya standar ya, bahwa bagi mereka itu biasa, itu nggak ada pelanggaran etik, itu bahasa masih dalam hal yang toleransi, bahasa dalam konteks zona toleransi, bahwa itu tidak ada yang terlalu berlebihan. Tapi kalau saya cermati bahasa-bahasa yang dikeluarkan Pak Prabowo itu adalah mencerminkan sesuatu yang bermasalah, karena antara perkataan dengan perbuatan seiring berjalannya seayun sekata ya, antara sikap ya, antara hati ya dengan pikiran, itu sangat penting sekali. Jadi apa yang keluar dari mulut kita tentu itu mengindikasikan bahwa ada problem juga dengan ada pikiran kita. Jadi saya mengatakan bahwa orang tegas, orang berani kan tidak harus dengan bahasa-bahasa preman, bahasa-bahasa pasar ya. Karena juga ada orang yang dia tegas, berani, tapi bahasanya adalah lebih santun, lebih bijak. Cuma inilah realitas bahwa bagi Pak Prabowo mungkin itu tidak menjadi beban. Bahkan beliau merasa level confident masih sangat percaya diri dengan bahasa seperti itu justru akan menaikkan elektabilitasnya.
ya kita mau boleh buat mau ngapain lagi, karena mau pemilih memang rakyat kita, bukan kalau misalnya selera rakyatnya hampir dominan signifikan 80% gaya-gaya bahasa-bahasa kotor, bahasa kasar, dia senang dengan orang-orang yang orang-orang yang tidak terukur bahasanya, tidak arif, ya, tidak bijak, tidak jernih, ya, tidak atau terlalu reaksioner, emosional, dan kalau itu kembali kepada rakyat sih, karena yang milih memang rakyat. Kalau kelas-kelas seperti kita ini kan nggak banyak orangnya sebetulnya. Oke, berarti menurut Bang Wangi kembali lagi ke publik menilai dari cara bersikapnya Prabowo seperti itu ya Bang ya? Ya, saya membaca ya kembali ke publik sih mau menghukum atau tidak gitu. Tapi saya melihat kalau publiknya bijak ya rasional, publiknya itu punya beradab, beretika. Karena kan kepemimpinan itu kan juga dilihat tidak hanya sebatas ini ya Mbak ya. Melihat karena soal figur ya, soal person, seseorang tidak hanya terbuai oleh apa istilahnya dalam konteks ini ya, setahu saya harus dipahami juga yang terjadi jangan tergiur ya, apa yang disampaikan Bu Mega kan itu juga benar, jangan terkecoh ya oleh sosok yang yang pikiran dan hatinya tidak satu gitu. Jadi harus dicermati bagaimana rekam jejak dari pemimpinnya, ya moralnya, standar etiknya, ya kan. Kemudian bagaimana tanggung jawabnya yang dibilang Ibu Mega, tanggung jawabnya untuk memenuhi ekspektasi ya performan antara kinerja atau harapan masyarakat 270 juta itu. Oke, Bang, menyinggung masalah penilaian dari publik, setelah debat ketiga ini, justru publik banyak yang menaruh simpati kepada Prabowo karena menjadi objek serangan dari Anies Baswedan maupun Ganjar dari debat tersebut. Hingga Prabowo ini mendapat sematan sad boy begitu Bang di mata publik. Namun dalam hitungan jam image itu berubah karena Prabowo meluapkan emosinya saat dia bertemu dengan pendukungnya. Perubahan sikap Prabowo yang signifikan ini apakah cukup berpengaruh Bang untuk pemilih? Apakah nantinya mereka akan memilih Prabowo atau tidak dengan citra Prabowo yang berubah secara drastis? Ya sebenarnya sederhana ya Mbak Nanda, bahwa kepemimpinan yang hadir hari ini itu mencerminkan, merepresentasikan sampling frame dari rakyatnya. Jadi rakyat hari ini itu adalah sampel dari pemimpinnya. Jadi kalau lahirlah pemimpin yang tidak beretik, ya tidak punya akhlak, ya tidak punya standar moral, terlalu bahasanya terlalu reaksioner, emosional, mungkin jangan-jangan itu juga memang rata-rata hampir maksimal ya, bahwa kita Indonesia ini punya penduduk kayak begitu juga modelnya gitu. Jadi lahirnya pemimpin itu representasi dari model rakyatnya. Jadi apa yang selera rakyat itu adalah selera pemimpin. Jadi lahirnya pemimpin kita semacam itu adalah jangan-jangan itulah rakyat kita gitu. Jadi saya nggak tahu ya bagaimana rakyat Indonesia itu sekarang, karena memang jangan-jangan memang mereka nggak membaca lagi, ya baca buku yang baca hal-hal yang lebih dalam ya. Mereka kan gimmick-gimmick, baca yang dangkal-dangkal, yang sederhana-sederhana ya. Kemudian mereka lebih banyak preferensinya adalah media sosial gitu. Jadi sangat setengah-setengah ya, jadi nggak dalam. Jadi cara pandang, cara pikirnya juga sangat singkat, pendek, dan berpikir tidak mau maju gitu. Jadi misalnya ya apa yang terjadi, kembali ke pertanyaan yang Mbak Nanda tadi, misalnya apa yang terjadi ya itu yang kita ada kegelisahan sebenarnya. Memang di samping rakyat Indonesia dikatakan orangnya adalah pemaaf ya, pelupa, kemudian mudah untuk berempati gitu ya, kemudian tiba-tiba ada orang yang seolah-olah terzolimi, kemudian dia dengan mudah karena itu dimodifikasi, dirancang, didesain, dicitrakan seolah-olah terzolimi misalnya, kemudian publik beramai-ramai berempati. Itu mudah sekali untuk berempati, untuk membantu, untuk justru tersentuh gitu ya, ketika ada orang yang dikeroyok, ada orang yang dirujak, ada orang yang babak belur gitu ya. Apalagi penilaian dikasih oleh Anies, dikasih Mas Anies kasih nilai 11 dari 100, kemudian Mas Ganjar kasih 10 dari ngasih 5 dari 10 gitu. Seolah-olah menjadi publik kasihan lihat Prabowo, tapi ternyata
di belakang panggungnya ada pertemuan di pertemuan lain kok ngomongnya berulang lagi bahasa yang menurut saya sebagai calon presiden bahasa seperti itu tuh nggak tepat sekali gitu, nggak matang sih, nggak bisa lebih bijak, nggak jernih seperti air laut ya yang teduh gitu. Nah, macam-macam seperti ini bahasa reaksioner, emosional, temperamental dan lain-lain. Ini kan kita bukan milih Pak Lurah gitu, kita bukan milih Pak Camat gitu ya. Kepala desa ini milih presiden. Omongannya dengan perkataannya itu dilihat ya. Kemudian beririsannya antara hati dengan pikirannya, nggak boleh ada yang kemudian apa istilahnya omongannya lain, perbuatannya lain gitu ya. Sen ke kanan, beloknya ke kiri. Nah, pemimpin seperti ini jangan-jangan ya mencerminkan rakyatnya juga gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan pemimpinnya sih, Mbak. Buktinya dinasti dianggap di mereka toleransi, bagi mereka dimaafkan itu biasa. Dan bagi mereka jangan-jangan toleransi itu tidak jadi masalah gitu. Sesuatu yang ya bukan saya pesimis ya, tapi pemimpinnya itu lahir, ya rakyatnya menilai itu dinasti itu ya isu elit. Dan bagi kami dinasti itu ya nggak mau bodoh. Mau siapapun memimpin nasib kami begini, artinya nggak akan mengubah nasib lah gitu kan. Kemudian bicara perpanjangan masa jabatan presiden, mereka adem ayam aja, tenang-tenang aja gitu, nggak ada yang protes, nggak ada yang kritik, hanya ada kelompok kepentingan saja, kelompok-kelompok NGO, kelompok-kelompok aktivis demokrasi, pro demokrasi yang bersuara ya. Kemudian ada misalnya konteks banyak hal ya yang masyarakat memang mentoleransi gitu atau menghalalkan, membolehkan sikap-sikap yang dipertontonkan itu. Nah, saya tidak pernah mengatakan rakyat Indonesia itu adalah rakyat yang tidak bermoral, tidak beretika, tidak punya standar. Tapi saya juga berkeyakinan bahwa lahirnya pemimpin hari ini itulah gambaran dari itulah gambaran perilaku rakyat kita kebanyakan hari ini. Baik, Bang, setelah Prabowo mengumpat dan berkata kasar yang diduga ditujukan untuk Anies Baswedan, Anies sendiri pun merespon umpatan itu dengan mengucapkan matur nuwun atau terima kasih. Menurut Bang Pangi terkait respon dari Anies ini, apakah itu adalah sebuah respon yang satir ataupun Anies berusaha untuk tidak memperiuh suasana Pilpres ini semakin menjadi panas, Bang? Dengan kata lain, mencari kata aman. Iya, saya nggak tahu ya apakah mencari aman atau lebih cenderung untuk tidak berkomentar untuk merespon itu, atau inginnya mencari sesuatu yang nggak mau terlalu bising ya, terlalu ribut atau menghindar ya dari persoalan-persoalan yang justru atau membahayakan elektabilitas beliau. Jadi dianggap tidak perlu merespon hal-hal semacam itu. Jadi saya memahami bahwa apa yang terjadi Pak Anies misalnya dengan konteks tadi ya, kasus tadi merasa tidak ada masalah, bahwa beliau juga tidak mau terlalu baper ya untuk menghadapi apa yang terjadi, ya saya pikir itu biasa saja. Jadi Pak Anies melihat ya sudah mengikhlaskan, sudah mentuluskan bahwa menjadi pejabat publik kan sebenarnya memang kita nggak boleh baper ya. Kita menjadi pejabat publik ini harus siap dikuliti ya. Ya itu soal tanah itu tuh biasa, menjadi pemimpin ya orang akan tahu dikuliti, jangankan tanah. Istri anak keluarga kita aja dikuliti, apalagi persoalan tanah gitu, apalagi hanya rumah, tanah berhektar-hektar gitu. Jadi itu yang saya nggak paham gitu. Makanya saya juga kadang-kadang kaget. Debat kita ini apa sih gitu ya? Debat yang terlalu bawa perasaan gitu ya, menyerang sedikit, wah ini melanggar etika, ini menyerang secara personal. Padahal kayak mohon maaf ya kalau kita bandingkan debat-debat di Amerika Serikat, di negara-negara maju, itu mereka debat itu memang betul-betul kayak adu jotos gitu. Jadi udah tarung bebas, dikasih waktu 10 menit udah berantem di dalam itu. Mau mengkritik lah, adu data lah, menyanggah lah, sindir lah, merendahkan lah. Bahkan ada yang kemudian menjelek-jelekkan, ada yang kemudian mengatakan gagal lah ini. Dan memang kita bukan Amerika, kita adalah Indonesia yang punya akhlak lah, kita punya sopan santun, punya budaya ketimuran ya gitu.
Cuma kalau berdebat seperti ini, orang bolong ini nggak boleh, ngomong ini nggak boleh. Jadi mau ngapain? Mau cerdas cermat? Gitu. Kita mau cerdas cermat atau mau debat gitu. Jadi saya pikir di situlah seninya debat itu. Makanya kadang-kadang terlalu banyak moderator mengatur trayeknya debat itu, saya pikir itu juga tidak menyelamatkan negara kita ini, tidak membuat debat itu makin berkualitas. Waktu habis orang berdebat ya, harusnya kan kasih waktu 10 menit bahas satu tema, udah berantem di situ sekalian, nanya kek, sindir kek, serang kek, ya nggak apa-apa, adu data, sekali-sekali nyeleneh ya kan, gimmicknya mainkan, nggak apa-apa sebenarnya. Itu yang seru, saya senang itu berdebat itu sebenarnya, debat tarung bebas Mbak, bukan debat yang pakai menit kayak begitu, habis itu harap tenang, ngapain ini gitu saya bilang. Ini nggak mau berubah ini, apa yang dikhawatirkan ini. Emang presiden itu mau dijaga apanya, mau presiden itu punya rakyat kok, memang harus siap dikuliti, siap dikritik kok, siap dijatuhkan kok gitu. Apain harus dijaga-jaga, dibedakin lah, digencu lah, ya dipoles, nggak boleh diserang lah, ya ngapain gitu. Kalau nggak ya jangan jadi presiden, jadi RT aja udah kayak gini gitu, masyarakat juga kritis gitu kan. Jadi saya merasa juga ya problem tersendiri sih, budaya kita ini, budaya yang dikatakan Amerika juga enggak, ya budaya ketimuran juga enggak. Ketimuran itu sebenarnya kan budaya juga belak-belakan, nggak boleh ada ditutupi gitu kan, ada keberanian apa adanya, genuine ya, nah, itu nggak kelihatan. Baik Bang, sampai di debat ini pun juga Presiden Jokowi ikut mengomentari ya yang dibilang format debat capres cawapres harus diubah dan lain sebagainya. Sampai komentar dari Jokowi itu dinilai menyinggung atau menyindir dari perseorangan dari paslon, baik itu 1, 2, ataupun 3. Nah, menurut Bang Pangi sendiri gimana pendapat Bang Pangi soal presiden yang juga ikut mengomentari atau bisa dibilang cawe-cawe dalam proses debat pilpres ini, Bang? Ya saya nggak paham ya apa yang membuat presiden harus berkomentar gitu. Apakah beliau tidak ikhlas, tidak tulus melihat Pak Prabowo diserang, didongret ya, digebukin bersama-sama, dirujak bareng-bareng sama Ganjar sama Anies, dikasih umpan-umpan lambung, bola-bola tinggi, kemudian ada yang eksekusi gitu ya, sehingga Pak Jokowi harus berkomentar itu. Jadi menurut saya, kenapa presiden bersemangat sekali untuk mengomentari debat yang ketiga? Kenapa presiden nggak bersemangat mengomentari ketika anaknya debat yang memakai singkatan yang tidak jelas itu? Itu kan